Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tema kegiatan Bimba A I U E O ke-1 setelah saya menyimak video BBB atau belajar bersama Bimba. Di poin A, pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi yaitu permainan yang berhubungan dengan menumbuhkan minat baca pada anak. Yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu bahasa Bimba, membaca buku cerita, membaca majalah atau cerpen, dan juga modul baca yang dikuasai anak. Yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya agar anak ini menumbuhkan minat bacanya dan juga kemampuan anak dapat meningkat. Tentunya anak merasa senang dan juga tertarik. Yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kapan saja bisa dilakukan di awal kegiatan atau di kegiatan inti, yaitu saat selingan, saat anak bermain modul tulis dan matematika, dan juga di kegiatan akhir. Untuk pertanyaan yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena permainan ini edukatif dan juga menyenangkan sehingga anak memiliki minat membaca. Yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Jadi yang harus dievaluasi oleh motivator ini yaitu afeksi, yaitu lihat ekspresi anak ini senang atau semangat kah, ataukah dia merasa bosan atau tidak bersemangat, dan juga kognitif, yaitu kemampuan anak sudah meningkat apa belum. Terus yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak, yaitu mengajak anak berdialog atau tidak bisa juga dengan lagu Labimba, bisa juga bermain modul baca atau KPK, yaitu kotak permainan kata. Dan juga bisa dilihat evaluasi afeksinya, yaitu ekspresi anaknya senang atau tidak, semangat atau tidak, dan juga berikan reward kepada anak atau motivasi, lalu ajak anak bermain modul. Yang kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya anak tidak memiliki minat baca dan juga kemampuan tidak akan meningkat. Untuk di poin B, pertanyaan pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul ini memiliki analogi bergerak dari tengah kemudian ke kiri, dari terus ke tengah lagi, lalu ke kanan, dan ke tengah lagi, begitu seterusnya. Jadi memiliki kegiatan prioritas atau utama ini lebih sering dilakukan dari kegiatan selingan. Contohnya bermain baca-bacaan ketika anak sedang melakukan kegiatan selingan seperti modul hitung. Yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Itu menumbuhkan minat baca anak agar anak ini tidak merasa bosan juga. Dan yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Sebelum dan sesudah kegiatan selingan. Yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu motivator mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama sesuai kemampuan anak, kemudian perhatikan ekspresi anak, lalu bimbing anak melakukan kegiatan selingan modul tulis dan juga modul matematika. Arahkan anak berperan aktif, lalu berikan reward dan evaluasi afeksi dan kognitif anak. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika tidak menerapkan teori jam bandul, maka anak tidak memiliki minat membaca. Lalu yang keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Anak ini merasa terpaksa, anak juga merasa cepat bosan, dan merasa tidak menyenangkan untuk anak. Cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.